يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على ما عنتم. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Alhamdulillahilladzi kawwara al-laila 'ala an-nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ila sa'iril jinni wal bashar. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdika wa rasulika Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ma damatil ayyam wal layali wan nahar. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil muhkam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba Allah, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, marilah kita selalu perbaharui dan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kita berupaya sekuat kemampuan kita masing-masing untuk melaksanakan semua perintah Allah, dan dalam waktu yang sama kita berupaya sekuat kemampuan yang ada untuk selalu berusaha menjauhi dan menghindari semua larangan Allah. Sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pelajaran kepada kita dengan memberi ujian, dengan memberi cobaan, dengan memberi musibah kepada kita, agar kita diketahui apakah kita mampu tabah menghadapinya atau kita malah menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan Sang Maha Pencipta. Kehidupan kita diuji oleh Allah dengan paling tidak 4 tahapan. Yang pertama disebut sebagai ibtila atau bala. Ini berlaku pada semua umat manusia, pada siapa saja, beriman atau tidak beriman. Ini semuanya akan mendapatkan ibtila Allah, akan mendapatkan bala Allah. Disebut di dalam Al-Quran surat Tabarak atau surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menciptakan
kematian dan kehidupan. Tujuannya untuk menguji Anda, untuk memberi bala pada Anda. Siapa di antara Anda yang paling baik amal perbuatannya? Ini bersifat umum. Jadi kita hidup kaya, kita hidup sedang, kita hidup miskin, kita dapat jabatan, kita tidak dapat jabatan, semuanya itu adalah bala Allah, adalah ujian Allah. Jadi kehidupan ini sebetulnya adalah ujian Allah. Ujian itu untuk meningkatkan, untuk mengetahui betapa siapa di antara kita yang terbaik amal perbuatannya. Memang bala diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Jika mampu bertahan dengan bala itu, maka orang itu akan naik derajatnya. Kita lihat misalnya sejarah Nabi Allah Ibrahim seperti disebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Ingat ketika Tuhan menguji Ibrahim, maka ujian itu dikalimatin dengan ujian-ujian yang ujian itu sampai sempurna, sampai puncaknya. Ini berbeda dengan ujian yang diberikan pada manusia pada umumnya. Nabi Ibrahim sangat dahsyat, berat ujiannya. Sebagai konsekuensi, karena Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim itu ujiannya dahsyat, maka dia diberi nikmat jabatan yang disebut di dalam Al-Quran, inni ja'iluka lin-nasi imama. Kau Ibrahim, saya angkat sebagai pemimpin umat manusia. Jadi orang menjadi pemimpin itu tidak gratis, harus melalui ujian-ujian. Para nabi juga begitu, melalui ujian, melalui ibtila. Ketika orang mampu mengatasi ujian itu, maka dia akan mendapatkan imaman linnas. Nabi Ibrahim sebagai manusia tanya pada Allah, qala wa min dzurriyyati. Nikmat menjadi pemimpin ini supaya diberikan juga kepada anak turunan saya. Tapi Allah, la yanalu ahdi dzalimin. Kalau itu zalim, walaupun itu keturunanmu, maka janji Allah itu tidak la yanalu ahdi dzalimin. Janjiku ini tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang zalim, walaupun itu anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, asaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling dapat mendapat ujian yang paling sulit, paling berat adalah para nabi. Tumal aulia, kemudian para wali, tumal ulama, kemudian para ulama, kemudian umumnya manusia. Karena itu nabi pangkatnya tinggi, para wali pangkatnya tinggi di hadapan Allah, ulama pangkatnya tinggi di hadapan Allah, karena memang ujiannya cukup berat. Itu ujian bertingkat-tingkat. Tahapan yang pertama, manusia apapun jabatannya, apapun status sosialnya, apapun kekayaannya atau miskinnya, pasti melewati ujian ini. Karena itu memang alami
yang sudah diberikan Allah kepada seluruh umat manusia. Tingkatan kedua, Allah memberi apa yang disebut musibah. Musibah ini adalah tingkatan lebih tinggi dan umumnya itu bersifat khusus atau bahkan bersifat pribadi atau bersifat keluarga atau mungkin bersifat kenegaraan. Itu musibah. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika musibah menimpa mereka mengatakan kami ini milik Allah dan kami akan kembali padanya. Berikutnya Allah mengatakan orang yang sabar itu akan diberi wabasyiris sabirin, beri kabar gembira pada orang yang sabar. Sabarlah dalam menghadapi musibah. Jadi ini bisa bersifat pribadi, bisa bersifat keluarga, bisa bersifat kelompok, atau bersifat kawasan, atau bersifat negara. Itu musibah. Musibah kalau dilalui akan meningkatkan negara itu. Kalau bisa mengatasi akan meningkatkan derajat negara itu. Kalau pribadi, kalau musibah bisa dilalui, tidak menyalahkan Allah, maka orang ini akan naik derajatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut inzar, peringatan dari Allah. Dan inzar ini bisa semuanya. Jadi peringatan dari Allah bahwa Allah akan menurunkan azab kalau Anda semua masih tetap tidak melaksanakan perintah Allah, atau Anda selalu melanggar ajaran Allah. Ini bisa bersifat umum. Dan itu sudah Allah buktikan. Inzar itu kadang-kadang inzarnya bersifat umum, hanya nanti di akhirat. Wa anzartukum naron dalazza, peringatkan Anda akan mendapatkan neraka yang sangat dahsyat panasnya. Inzar berlaku umum. Tapi ada inzar bersifat lokal. Kaum Samud, kaum Ad diberi peringatan oleh Allah, diberi gempa bumi, diberi panas dan seterusnya. Tapi itu masih tidak semuanya kena. Kaum Lut itu tidak semuanya, hanya diberi inzar dulu, tidak langsung. Ini inzar ini apakah COVID-19 ini masuk inzar? Peringatan. Peringatan ini berlaku bagi semuanya. Muslim tidak muslim kena, beriman tidak beriman kena, kaya kena, pejabat atau tidak pejabat kena semua. Kalau tidak berupaya menghindar, inzar dari Allah. Kemudian yang keempat itu disebut azab, adalah siksa. Siksa ini biasanya Allah menyatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan siksa kalau mereka yang mau istighfar. Di ayat lain, wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim. Dan Allah tidak menyiksa mereka kalau kau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan kalau sudah azab, ini memang orang-orang tertentu tidak kena.
Misalnya ketika azab turun pada masa Nabi Lut dan keluarganya itu selamat. Tetapi istrinya, walaupun itu keluarganya, karena tidak mengikuti perintah Allah, kena juga. Nabi Nuh turun, itu sudah azab. Nabi Nuh bilang, karena keluargamu nanti kamu selamat dari terjangan tsunami itu. Akhirnya anaknya itu tidak mau juga berusaha mitigasi mengikuti jawaban naik perahu. Dia bilang, saya akan mengungsi ke gunung. Saya simuni minal ma. Saya akan bisa, gunung itu akan melindungi saya dari terpaan air. Fahala bainahumal maut. Maka dialog antara ayah dan anak itu terhalang oleh gelombang besar. Maka minal mughraqin, maka anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Nah, ini kalau sudah azab, ada orang-orang tertentu tidak kena. Tetapi kalau masih berupa inzar, bisa kena semua. Tapi kalau sudah azab, kita harapkan bahwa pandemi corona ini masih bersifat inzar. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita, harus mengintervensi diri kita masing-masing untuk beristighfar pada Allah. Karena Allah berfirman, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya kalau mereka mau beristighfar. Kalau sudah azab, naudzubillah min dzalik, tetapi orang-orang tertentu itu tidak terkena. Mudah-mudahan ajaran Al-Quran yang dikisahkan dalam kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran itu bisa menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita tabah menghadapi pandemi ini. Dengan demikian, maka itu kita baik sebagai pribadi, keluarga, atau sebagai bangsa akan keluar dari pandemi ini, dan kita akan bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mampu untuk paham, mampu untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghalaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ma damatil layali wal ayyam wan nahar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hamba Allah, di khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu dapat berkah dari Allah, dan kita mampu untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah. Dan semoga pandemi yang sedang melanda dunia dan juga melanda kita
segera berakhir, yang tentu saja kita harus berikhtiar sesuai dengan petunjuk para ahli, yaitu yang dikenal sekarang dengan istilah protokol kesehatan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala daynan illa qadaytah wala maridan illa shafaitah wala imtihanan illa anjahtah wala 'aiban illa satartah wala jahlan illa 'allamtah wala hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud. Allahumma qfina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma asrif anna al-bala wal baba ma la yasrifuhu ghayruk. Allahumma asrif anna al-bala wal waba ma la yasrifuhu ghayruk. Allahumma asrif anna al-bala wal waba ma la yasrifuhu ghayruk. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa syari'atu nabiyyik. Allahumma yassir yassir, Allahumma yassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kull asir bijahil basyirin nadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.